Oke, kembali lagi di Imam Satria TV ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita. Sebelum kita melanjutkan ke hal-hal yang rumit atau sulit, sebaiknya kita harus belajar dulu ya standar atau basic dari bahasa Inggris itu. Jadi sebenarnya ini pengalaman pribadi ya. Bapak dulu waktu ketika masih sekolah, Bapak itu usahakan untuk menguasai beberapa poin yang ada di sini. Ini poin-poin dasar. Memang tidak semuanya ya, tidak ada adverb di sini ya, tidak ada modals. Tapi Bapak rasa dengan kita menguasai beberapa poin yang ada di sini, setidaknya kita bisa mempraktekkan bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya. Yang pertama yang harus kalian kuasai itu adalah noun. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Nah, kata benda itu apa-apa saja sih? Ya banyak ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa itu benda hidup ataupun benda mati. Ada beberapa jenis kata benda ya. Ada common noun ya, kata benda umum, ada abstract noun, kata benda yang abstrak, ada countable noun, ada uncountable noun, banyak sekali. Tapi kita fokus saja, noun itu kata benda pokoknya ya. Jadi banyak di situ yang bisa kalian cari. Apa misalnya? Nama-nama hewan misalnya. Ya. Atau barang-barang yang ada di rumah. Ya. Benda-benda yang ada di kelas. Ya. Dan masih banyak lagi. Di mana saja. Yang penting dia tergolong ke dalam benda, ya. Nah, itu harus kalian kuasai. Yang mudah-mudah saja yang ada di sekitar kita, pen, marker, paper ya. Banyak lagi. Book ya, yang gampang-gampang. Lalu selanjutnya pronoun. Pronoun itu apa artinya? Kata ganti. Nah, gimana cara menghafalnya? I, you, we, they, he, she, it. Oke, itu aja. Masalah itu nanti dia sebagai objek itu nanti belakangan kita pelajari. Yang penting sebagai subjek dulu kita tahu I, you, we, they, he, she, it. Ini kalian harus sudah hafal luar kepala ya. Saya, kamu, kita atau kami, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dia untuk benda, hewan atau tumbuhan. Jadi saya, misalnya nama saya Satria, saya ganti nanti ketika dalam kalimat menggunakan I karena saya orang pertama. Lalu kamu, misalnya kamu Wawan. Nah, Wawan untuk menyebutkan hai Wawan, kamu. Jadi menggantinya dengan orang kedua. Selanjutnya ada apa? Adjektif. Adjektif itu kata sifat. Nah, kata sifat ini juga banyak ya. Banyak sekali kata sifatnya. Gampangnya seperti ini. Kata sifat itu pasti ada lawan katanya. Tapi bukan berarti semua lawan kata itu pasti kata sifat. Misal, panjang, pendek. Nah, itu kata sifat. Ya, misalnya long. Ketika kalian mendapatkan satu kata sifat, kalian pasti akan mendapatkan lawan katanya. Apa? Short. Panjang, lawan katanya pendek. Tapi bukan berarti semua yang ada lawan katanya itu pasti adjektif ya. Contohnya laki-laki, perempuan itu bukan adjektif, tapi itu menjadi nanti kata benda. Ada boy, ada girl, ada man, ada woman. Selanjutnya ada verb. Apa itu verb? Itu kata kerja. Ya. Kata kerja nanti kita akan ada pelajaran tentang kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga, kata kerja plus ing, dan banyak lagi. Tapi intinya kata kerja itu adalah yang menunjukkan kegiatan ya. Misal belajar. Ya apa? Bahasa Inggrisnya learn. Ya. Lalu makan, minum, eat, ya, drink, ya, membaca, read, menulis, write, dan lain sebagainya. Tidur, bangun, berjalan, berlari, pergi, ya, masih banyak lagi.
Lalu selanjutnya ada to be. To be itu apa? Kata bantu. Iya, benar. Kata bantu. Banyak ya tipe-tipe kata bantu. Ya. Am, is, are, do, does, did, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Tapi yang kalian perlu tahu bahwa kata bantu itu tugasnya hanya melengkapi ya, membantu kalimat. Jangan diartikan sebagai adalah ya. To be itu bukan artinya adalah. Misalkan you are a student. Nah, lalu di sini kalian mengartikannya kamu adalah seorang siswa. Oke, kalau di sini mungkin artinya bisa ya masuk ya. Kamu adalah seorang siswa. Sebenarnya kalian bisa saja menggunakan kamu seorang siswa, sudah gitu aja, nggak pakai adalah. Karena kalian nanti akan menjadi bingung ketika are ini berubah menjadi di depan, menjadi kata tanya. Seperti ini. Are you a student? Nah, kalau kejadiannya seperti ini kalian bingung, adalah kamu seorang murid? Tanda tanya, kan menjadi membingungkan ya bagi kalian. Jadi biasakan untuk to be ini tidak usah diartikan, tidak apa-apa. Ini hanya kata bantu ya, dan dia tidak memiliki arti ya. Tapi jika diartikan sesuai dengan kalimatnya itu tidak masalah ya. Tapi kalau sudah tidak sesuai itu sebaiknya tidak usah diartikan, karena ini ketika dia di depan dia akan berubah menjadi kata tanya. Apa, apakah, seperti itu dan lain sebagainya ya. Itu jadi kata bantu. Nanti kata bantu itu akan melengkapi kita saat kita akan menyusun sebuah kalimat. Lalu selanjutnya ada preposition. Preposition itu apa? Kata depan. Misalnya di atas, di dalam, ya kan? Lalu apa lagi? Iya, di depan, di belakang, di antara, di seberang, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi kata depan yang bisa kita pelajari. Lalu di sini Bapak menambahkan ada number. Apa itu number? Angka. Nah, nanti akan kita pelajari tentang hitungan, ya, penjumlahan, pengurangan, menyebutkan angka satuan, puluhan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari ya. Tapi yang utama Bapak minta kalian menguasai poin-poin yang ada di sini dulu. Kalian paham noun itu apa? Oh, kata benda ya. Pronoun kata ganti, adjective kata sifat, verb kata kerja, to be kata bantu, preposition kata depan. Lalu ada number, angka. Nah, itu yang mungkin bisa membantu kalian untuk menguasai bahasa Inggris. Ketika kalian sudah menguasai ini, kalian pasti akan mudah ya bagaimana nanti menyusun kalimat. Ya, ketika ada formula ya, kalau sudah memasuki materi tentang tenses ya, di situ nanti akan kalian temukan beberapa formula dan kalian akan terbantu untuk menyusun formula itu menjadi sebuah kalimat dengan kalian sudah menguasai beberapa item yang ada di sini. Nah, oke, untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari contoh dari noun ya, pronoun. Kalau pronoun di sini udah ada jawabannya ya, sudah Bapak berikan jawabannya. Kalian tinggal memberikan artinya saja. Lalu nanti kalian bisa masukkan ini sebagai subjek kan, subjective pronoun. Coba kalian buat yang objective pronounnya apa? Silahkan boleh cari di Google, cari di YouTube juga boleh, tidak masalah. Lalu ada adjective. Nah, Bapak minta kalian berikan minimal 5 contoh ya, noun 5 contoh
adjektif 5 contoh. Kalau adjektif kalian dapat 5 contoh, nanti kalian akan mendapatkan 10. Karena di sini akan menjadi lawan katanya. Kalau sudah dapat panjang, kalian sudah pasti dapatkan pendek. Nanti kalian dapatkan mahal, kalian dapatkan murah. Nanti kalian dapatkan lagi bersih, lalu kalian dapatkan kotor misalnya. Tebal, tipis, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Lalu ada verb, kata kerja. Nah, kata kerjanya Bapak minta yang bentuk pertama saja, verb one saja. Nah, minimal 5 juga beserta artinya ya. Lalu kata bantu. Selain yang ada di sini, lalu preposition. Preposition on, in front of, behind. Selain ini cari 5 lagi. Untuk yang angka Bapak kesampingkan dulu, tidak usah dikerjakan. Nanti akan kita bahas secara khusus. Oke. Mudah-mudahan standar atau basic dari pembelajaran bahasa Inggris ini juga kalian bisa terapkan. Dengan kalian kuasai ini, kalian akan menjadi lebih mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Kalian akan mudah untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time. Bye.